Mengapa sih penting kita untuk memahami orang lain itu? Jadi kita berpikir tentang orang, kemudian kita mampu menyesuaikan dengan orang itu. Demikian pula tanggapan kita terhadap orang lain, kalau ada orang menanggapi kita, kita juga mampu menangkapnya sesuai dengan kapasitas berpikir kita. Terus misalnya pas ngobrol dengan saya, ngomong tentang filsafat, ngomong macam-macam, teman-teman juga bisa menanggapi, bisa menangkap, bisa menerima apa yang saya sampaikan. Tidak hanya dari perspektif teman-teman, tapi juga bisa membaca dari perspektif saya yang ngomong. Jadi di antara kemampuan social thinking itu ya kemampuan memahami orang lain. Jadi tidak hanya memahami apa yang kita inginkan dan kita pikirkan. Jadi inilah mengapa tema malam hari ini menurut saya penting. Karena hari ini kan kita lihat banyak sekali konflik-konflik, banyak sekali perdebatan-perdebatan, banyak sekali polemik-polemik yang mungkin tidak perlu terjadi kalau kita punya kapasitas social thinking yang tinggi. Jadi kita bisa memahami orang lain juga bisa memahami kita. Mengapa sih penting kita untuk memahami orang lain itu? Apa tidak cukup kita memahami diri kita sendiri? Ya yang pertama, mengapa kok tidak cukup kita memahami diri kita sendiri? Karena masing-masing orang itu beda-beda. Isi pikirannya, cara berpikirnya, nilai-nilai yang dia pegangi, kepribadiannya beda-beda. Tidak sama dengan kita. Yo, kalau seragam sih tidak masalah. Berarti kita kalau kita mikir tentang kita sama aja dengan mikir tentang orang. Tapi karena orang ini beda-beda, itu yang sering kita sebut sebagai pluralitas, keragaman. Nah, biasanya kita menerima kan kalau saya bilang, oh memang isi kepalanya orang beda-beda, pendapatnya orang beda-beda. Nah, sampai di titik ini kita biasanya menerima. Tapi jarang kita berlanjut kalau beda-beda terus kenapa? Ya kalau beda-beda itu harusnya kita saling memahami, bukan saling memaksakan pemahaman. Kalau kita memaksakan pemahaman kita kepada orang lain, itu sebenarnya menunjukkan kita belum menerima pluralitas tadi, belum menerima macam-macam cara berpikir orang, gaya hidup orang, kepribadian orang. Kita masih hanya menerima cara kita, nilai-nilai kita, kepribadian kita sendiri. Sehingga ketika tidak cocok, kita langsung saja melontarkan kritik-kritik, melontarkan serangan-serangan yang menjatuhkan. Tanpa terlebih dulu kita lakukan pemahaman. Yuk kita pahami orang lain dari perspektifnya, dari konteksnya. Tidak hanya dari perspektif kita atau konteks kita. Ini yang saya sebut kita jarang memposisikan diri di perspektif orang yang kita baca. Sehingga ya pantes kalau begitu muncul konflik-konflik. Setiap orang memaksa agar pemahamannya diterima, pemikirannya diterima. Jarang orang yang mencoba membuka diri untuk juga memahami perspektifnya orang lain. Disinilah menurut saya pentingnya social thinking, kemampuan berpikir sosial. Nah, nanti ada pandangan sebenarnya kemampuan berpikir sosial ini sifatnya natural, alami. Jadi secara alami manusia itu memang makhluk sosial. Jadi orang suka sekali berteman, mencari teman. Orang suka sekali kalau punya pasangan. Orang cenderung untuk tidak sendirian dan
mencari orang yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak bareng, yang bisa mendampingi dalam berbagai urusan dan lain sebagainya. Jadi ini fitrah sosialnya manusia. Sehingga kemampuan berpikir sosial ini sebenarnya sifatnya intuitif. Nah, ada pandangan seperti itu. Intuitif itu berarti ya tidak perlu dipelajari secara mendalam, otomatis saja pasti bisa kok orang itu bergaul, orang itu menyesuaikan dengan lingkungannya, beradaptasi dengan sekelilingnya. Nah, ada pandangan yang seperti ini. Tapi ada pula pandangan, secara umum memang manusia itu secara intuitif bisa bergaul dengan yang lain, bisa berbaur dengan yang lain. Berarti bisa berpikir secara sosial. Hanya saja kadang-kadang manusia itu tertutupi oleh egonya. Kadang-kadang manusia itu terdistraksi oleh kepentingannya. Kadang-kadang manusia itu terseret oleh hobi-hobi kesenangannya. Sehingga melupakan kemampuan berpikir sosial ini, sehingga melupakan pertimbangan hadirnya orang lain dalam hidupnya. Jadi lupa kalau ada orang lain dengan gagasan yang berbeda, perspektif yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Sehingga lama-lama kemampuan berpikir sosialnya jadi berkurang. Mungkin berpikir kritisnya canggih, berpikir kreatifnya canggih. Orang kagum semua dengan analisis-analisisnya. Tapi secara sosial dia kurang canggih. Secara penghargaan pada orang lain dia kurang bagus. Nah, ini yang saya sebut kemampuan berpikir sosialnya perlu ditingkatkan lagi.